Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Mamre. Tuhan memberkati. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Mamre. Tuhan memberkati. Senina Mamre sedih kelengi Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun man Krina kita Mamre GBKP. Ulang tahun 25 tahun Mamre GBKP. Guna kata dibata ibas ibadah pea eda. Mari supindo gegeras kita artoto. Bujur Tuhan, keriakan diberikan duman kami, rekod ras keselamatan sepaksa enda. Ibas keriahan ukur kami 25 tahun kategorial Mamre GBKP. Nggo yarak-arak nu ibas pelayananna, ibas persekutuan dan ibas kesaksina. Meriah ukur kami ngatakan bujur kami Tuhan. Sana ibas PA minggu enda. Ate kami tole megikan surah-surandu ibas kami di peringati kami 25 tahun umur Mamre. Ngerana kami Tuhan pengasuh untuk kami undangang kai surah-surandu nangdangi krina Mamre lu. Ibas gelar Tuhan Yesus roh kami toto manbandu. Amin. Senina Mamre sedih kelengi Tuhan Yesus. Kata dibatasi jadi bahan peanta yogekan kami ibas Jakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 ibas edisi bahasa Indonesia. Jakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada ibadah PA kita minggu ini. Saudara-saudara Mamre yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun Mamre GBKP yang ke-25. Hari ulang tahun Mamre tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada pesta, tidak ada perlombaan sayembara, tidak ada porseni dan sebagainya. Hanya ada Zoom food bersama Corona, berulang tahun bersama dengan erupsi Gunung Sinabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Sebab kata pencobaan konotasinya negatif. Sama sekali tidak ada positifnya. Dan apa yang datang dari Tuhan semua baik. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Itu bisa kita lihat pada Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 2 dikatakan, apabila kamu mendapatkan pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu memperoleh pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan luar biasa. Kata pencobaan maksudnya dalam arti positif. Pencobaan dalam arti positif di sini, ya, artinya agar kita dimurnikan. Jadi agar kita disucikan, agar kita dimurnikan lagi iman percaya kita. Jadi di sini pencobaan memang di sini cenderung mengatakan bahwa positif dan datang dari Tuhan. Dan biasanya itu disebut ujian, bukan pencobaan. Jadi saudara, dengan tegas ayat 2 ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dalam arti ujian. Dalam arti ujian. Itu dijelaskan lagi pada ayat 3. Bahwa ini maksudnya ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi positif. Jadi positif. Kata pencobaan ada pada ayat 1. Dijelaskan pada ayat 2 dan 3. Ya. Cenderung artinya positif. Sehingga anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Tapi kalau pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11
pencobaan di padang gurun, itu semata-mata itu pencobaan dalam arti semata-mata untuk menjatuhkan Yesus. Menjatuhkan, ya, mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, tapi dalam pengertian ayat 1, ayat 2, 3 dan 4, ya, itu mengatakan dalam arti ujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini khususnya pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sejati. Orang-orang Kristen yang mengungsi. Orang-orang Kristen yang dalam perantauan, yang keluar dari daerah Palestina, ya, karena dikejar oleh, ya, tentara Romawi, orang Yahudi yang bukan Kristen. Ya, itu alasannya. Dan kepada mereka lah surat ini ditujukan oleh penulis kitab Ibrani Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, diminta atau tidak diminta, kita sebagai orang percaya pasti mengalami pencobaan atau ujian. Dan hal itu kita syukuri. Kita syukuri sebab penderitaan, ya, atau bertekun dalam penderitaan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji akan membuahkan pengharapan. Lengkapnya saudara, kita akan baca pada Roma pasal 5. Ya, pada Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang, bagi orang yang sungguh-sungguh menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, yang bersaksi tentang Yesus Kristus, pasti mengalami penderitaan. Dan itu menandakan bahwa menjadi orang Kristen tidak berarti berjalan dalam jalan yang mulus, tapi justru jalan yang penuh tantangan, bahkan penderitaan. Ayat yang mengatakan itu antara lain pada Roma pasal 14 ayat 22. Katakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi jelas bahwa menjadi orang Kristen dan menyatakan imannya terhadap Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus, akan mengalami penderitaan. Artinya menjadi orang Kristen tidak bisa hanya enaknya saja, tapi harus siap menanggung beban, menanggung penderitaan.
Saudara, ada seorang yang mengatakan Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa. Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus. Tetapi Dia juga, Allah, tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita dalam hidup, termasuk Yesus. Nah, ini satu pernyataan oleh seorang teolog tentu. Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus, tetapi Allah tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Ini jelas. Saudara, jadi kasih Tuhan Yesus artinya kita jangan cepat bangga. Kita jangan cepat bangga kalau saudara tidak pernah mengalami kesukaran, tidak pernah mengalami tantangan, ya, dalam kehidupan ini. Jangan cepat bangga. Ya. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kenapa kita tidak mengalami kesukaran? Kemungkinan pertama, mungkin kita bukan anak Allah. Kemungkinan yang kedua, mungkin saudara dan saya anak Allah, tapi suka kompromi dengan dunia ini. Orang yang mau kompromi dengan dunia ini, maka dia tidak akan mengalami derita, tantangan, persoalan. Nah, itu yang logikanya. Ya. Jadi jangan bangga kalau kita tidak pernah menderita karena iman kita. Patut dipertanyakan, jangan-jangan kita sebenarnya ya bukan anak Allah atau anak Allah, tapi kita mau kompromi dengan keinginan dunia ini. Kalau memang seperti itu keberadaannya, maka kita tidak akan pernah mengalami derita atau tantangan. Tetapi juga saudara, jangan terlalu cepat mengira. Nah, ini juga sebaliknya. Jangan terlalu cepat mengira bahwa saudara dan saya ada dosa ketika kita mengalami penderitaan. Jangan langsung mengklaim kita menderita karena dosa kita. Jangan. Itu juga tidak benar. Memang itu bisa. Memang bisa kita menderita karena dosa. Ya. Tetapi Tuhan bisa memberi kesukaran. Tuhan bisa memberi penderitaan bukan karena kita berdosa, melainkan karena Dia, Tuhan, mau menguji kita. Ya, jadi bukan karena dosa kita, tapi Tuhan mau menguji iman kita, menguji kualitas iman kita untuk dimurnikan, untuk agar supaya iman kita itu lebih tangguh lagi. Saudara, seperti dikatakan dari Jakobus tadi, supaya iman kita itu tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan, agar kita menjadi orang Kristen mamre yang tangguh. Ini di sini. Sehingga dengan demikian kita jangan pernah lari dari kenyataan. Kalau ada penderitaan, jangan pernah lari dari kenyataan, lari dari penderitaan. Itu bukan jalan keluar. Seringkali kita sebagai mamre, kaum bapa, ada persoalan, kita lari dari persoalan. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke kedai kopi, kita pergi berjudi, kita pergi main catur sehari suntuk, untuk melakukan pekerjaan yang tidak konstruktif, tidak membangun kita. Itu pelarian. Dan jangan pernah lari kalau ada masalah. Kenapa? Karena Tuhan
menguji iman kita. Jadi kalau ada penderitaan karena iman, ya, jangan pernah putus asa. Tuhan punya maksud untuk memurnikan iman percaya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dalam situasi pandemi dan juga erupsi Gunung Sinabung, ya, kita merayakan ulang tahun kita Mamre yang seperempat abad, usia yang sudah bukan lagi dewasa tapi cukup matang, kedewasaan yang sangat-sangat matang, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, bahwa kita harus bertekun dalam berbagai penderitaan ini, bencana alam murni, ya. Ini bencana alam murni, baik pandemi COVID maupun erupsi. Ini bencana alam murni. Nah, penderitaan yang dituntut, yang diminta dari kita sekarang ialah ketekunan. Ketekunan yang menghasilkan tahan uji. Dalam bahasa Yunani, ketekunan itu disebut hodomone. Hudomone. Yang artinya suatu kemampuan bertahan dalam kesukaran. Suatu kemampuan manusia untuk bertahan dalam kesukaran, tetapi bukan dalam arti pasif. Mampu bertahan, tapi dia berpangku tangan, dia berdiam diri, bukan. Tetapi hudomone, ya, kemampuan bertahan dalam kesukaran secara aktif. Suatu kemampuan menjadikan hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah, ini hudomone. Bertekun, ya, tidak hanya bertahan atau berdiam diri, tapi bertekun artinya sebenarnya aktif. Ya, sekali lagi, kemampuan bertahan dalam kesukaran, ya, tetapi kemampuan menjadikan hal yang tidak kita senangi, ya, penderitaan, ya, beban, menjadi suatu yang memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab tentang penderitaan, tentang bencana, ya, bagaimana kita contoh orang yang bertekun itu, bagaimana contoh hudomone itu, ya. Mari kita baca dalam kitab Perjanjian Lama. Saya akan bacakan pada kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ini pengakuan dari Nabi Habakuk. Ini hudomone. Bertekun artinya menerima kenyataan itu dan menjadikan kenyataan penderitaan itu menjadi sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah pesan kepada kita kaum bapa, Mamre, GBKP,
pada usia 25 tahun ini, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini ya, dalam rangka memperingati seperempat abad Mamre GBKP, sekali lagi usia 25 tahun ini bukan saja dewasa, tapi lebih dari dewasa, dewasa yang matang. Tapi sampai hari ini, tadi malam, hari Jumat tanggal 21, dalam PA Permata juga minggu ini ya, bertemakan tentang HUT Mamre. Ya, kebetulan saya menjadi pembicara dalam PA Mamre. Masih ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kehadiran Mamre baik di gereja maupun di PA sangat kurang sekali? Nah, ini pertanyaan klasik, saudara. Bahkan lebih parah lagi, dia bertanya, apa kira-kira resep, apa upaya kita bisa melakukannya supaya kehadiran Mamre, ya umumnya di gereja-gereja ibadah minggu, di ibadah-ibadah PA kategorial, Mamre kurang kehadirannya. Nah, saudara, pertanyaan ini tetap menjadi ya PR kita yang sudah berusia 25 tahun. Buat kita Mamre, mari kita menjawab pertanyaan itu bukan secara verbal, bukan dengan ucapan ya, membela diri apalagi, tapi kita menjawab pertanyaan itu dengan cara kehadiran kita, keaktifan kita, ketekunan kita, bertekun odomone dalam ibadah gereja atau ibadah-ibadah PA. Saudara, tema PA kita di HUT ini, tahan uji. Kalau boleh saya merefleksikan mengapa tema tema PA Mamre di HUT ini dibuat tahan uji. Ya. Kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 tadi mengatakan bahwa penderitaan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan, membuahkan pengharapan. Pertanyaan saudara, sudah sejauh mana Mamre menyatakan pengharapannya kepada Yesus Kristus selama ini? Sudah sejauh mana Mamre mampu menyatakan pengharapannya? Benarkah Mamre belum tangguh? Apakah memang Mamre belum tahan uji? Apakah Mamre memang belum bertekun? Sehingga bisa dikatakan kalau demikian, maka Mamre belum berpengharapan kepada Yesus Kristus. Bagaimana kualitas iman kita, saudara? Tahan uji menghasilkan ketekunan. Jadi kita harus tahan uji. Mamre harus tangguh. Apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan bencana demi bencana ini. Mamre tidak bisa lemah. Tapi Mamre tetap menjadi panutan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Ingat saudara, bertekun dalam iman artinya hupomone, ya, artinya Mamre GBKP harus mampu bertahan dalam kesukaran, dalam penderitaan, dan menjadikan hal yang tidak menyenangkan itu menjadi suatu hal ya yang memuliakan Tuhan. Habakuk tadi sekali lagi saudara, ya, saya bacakan Habakuk tadi
Habakuk pasal 3 tadi, ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Selamat ulang tahun buat kita semua anggota Mamre, kaum bapa GBKP yang seperempat abad. Tuhan memampukan kita untuk menjadi Mamre yang tangguh, yang bertekun dalam iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara Mamre dikasihi Tuhan, sambil memberikan persembahan syukur kita, mari kita muliakan, kita puji Tuhan dengan menyanyikan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur pada bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Saudara Mamre yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah menebus kami. Dan Engkau yang tetap memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, kaum Bapa Mamre yang bertekun, yang tangguh dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan hidup, terlebih penderitaan yang karena iman kami, kesaksian kami tentang Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Rasa syukur kami nyatakan lewat persembahan syukur yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan syukur anak-anak-Mu menjadi alat kesaksian dan berkati segala kehidupan kami, usaha, rumah tangga dan pekerjaan kami Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi suatu ucapan syukur yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sukacita kami pada minggu ini, kami mensyukuri berkat Tuhan. Tuhan telah memakai kategorial Mamre GBKP sebagai satu alat Tuhan untuk sarana pelayanan kategorial sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai kaum Bapa. Ya Tuhan, Engkau mengenal seluruh anggota Mamre. Sukacita kami, biarlah sukacita kami berkenan di hati Tuhan. Dan di usia 25 tahun ini, Mamre GBKP boleh bangkit, boleh menyatakan identitasnya sebagai kaum Bapa, sebagai orang beriman yang bertekun, yang tangguh, yang tahan uji, yang berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi Mamre yang aktif, yang ikut mengambil bagian dalam semua pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua pengurus kategorial Mamre, pengurus Mamre pusat, pengurus Mamre klasis, pengurus Mamre Runggun, dan sektor-sektor. Persatukan semua anak-anak-Mu. Berkati semua pelayanannya Tuhan. Berkati juga semua pekerjaan rumah tangganya, agar semua pengurus Mamre, bahkan bersama semua anggota Mamre GBKP, boleh bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kesetiaannya di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terlebih dalam menghadapi bencana alam, baik pandemi COVID-19, juga bencana alam erupsi Sinabung yang membuat kami resah, gelisah, bahkan kami lemah dan terkadang kami putus asa. Ya Tuhan, dampak dari semua ini tidak hanya mengancam nyawa, kesehatan kami, tetapi bahkan menyangkut ekonomi kami, menyangkut tatanan hidup kami, di mana kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ya Bapa, berkati semua Mamre-Mu agar kami tetap eksis, kami tetap menjadi imam dalam situasi bencana demi bencana ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan GBKP dan semua pelayanannya, dari semua tingkatan, Modramen, klasis, majelis runggun,
bahkan semua kategorial, biarlah semuanya boleh melayani Tuhan dengan lebih semangat lagi pada hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami Tuhan, terimalah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Salam sehat buat kita semua. Amin.